Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, para ummahat shalihat, para akhwat, para azizat, para kaum muslimin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Azza wa Jalla. Kita kembali dalam pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Wahid Jawas rahimahullah ta'ala wa mata'ahu bisihhati wal afiyati amin. Dan semoga dari pembelajaran yang sama-sama akan kita pelajari di pagi hari ini menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, serta kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan apa yang disyariatkan oleh syariat yang mulia, syariat Islam, dan juga oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena buah daripada ilmu adalah amal-amal saleh kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus beramal saleh hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umat yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, yang terus tidak berhenti untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembelaan kita terhadap agama Allah, yaitu dengan menegakkan sunnah ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak pada hari kiamat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwatul iman, a'azzanallah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab yang keempat, yaitu asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dalam pembahasan kita berkaitan dengan masalah tauhid, para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga. Para ulama salaf membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Adapun ada yang tidak sependapat dengan pembagian ini, maka itu dipersilakan permasalahan ini. Tapi jika kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai kepada tiga pembagian ini. Menandakan bahwa para ulama salaf ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran Karim, mengkaji sunnah-sunnah Rasul SAW dengan kajian yang dalam, lalu kemudian mereka menemukan satu formulasi tentang tauhid, bahwa tauhid dibagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Adapun ada yang mengatakan bahwa yang keempat itu tauhid hakimiyah, misalkan tauhid hakimiyah, bahwa tidak ada hukum
kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid hukumiyah ini ya termasuk dalam kaitan kita, itu tauhid ya uluhiyah. Kita berhukum itu hanya boleh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang adil. Dan Allah lah yang memiliki hukum tersebut. Allah yang memiliki hukum. Jadi kalau kita dapati dari pembagian ini, maka kita akan mendapatkan formula para ulama salaf ketika menjelaskan tentang tauhid ini sangat dalam. Ya, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba di atas muka, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dari mulai menciptakan, dari mulai memberikan rizki, mengatur alam semesta dan menghidupkan, mematikan, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mampu melakukan itu semuanya. Itu dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diperbuat oleh Allah untuk seluruh makhluknya, untuk semua hambanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Mengakui bahwa semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, itu namanya tauhid rububiyah. Ya, sehingga seperti menurunkan hujan, menyembuhkan yang sakit gitu ya. Terus memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghembuskan angin, mengeluarkan air, ya, segala macam hal ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu boleh berlogika bahwa air itu turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu boleh manusia berlogika seperti itu. Tapi tetap apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang lebih benar. Ya, bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal, dan pembuatan kapal itu dilakukan di tengah-tengah kampung. Ya, di tengah perkampungan yang tidak ada jalan untuk menuju ke laut. Sehingga orang-orang itu dia mentertawakan Nabi Nuh alaihi salam. Ini orang sudah tidak berakal bahwa membuat kapal yang begitu besar itu di tengah-tengah kampung, dari mana jalannya? Mobil nggak masuk misalkan gitu ya, kendaraan nggak masuk. Tapi gimana? Logika manusia itu ini nggak bakalan. Masa mau melewati untuk sampai ke laut itu harus nabrak rumah orang dan yang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, ternyata bahwa pembuatan kapal di tengah kampung itu agar orang-orang yang ingin didakwai untuk selamat itu segera bisa naik ke kapal tersebut. Lalu kemudian air itu terus dari bawah itu naik ke atas terus, sampai kemudian menenggelamkan rumah-rumah, dan posisi kapal itu justru berada di atas rumah. Ya. Nah, dari situlah kemudian antara logika anaknya Nabi Nuh yang mengatakan bahwa saya akan cari tempat yang paling tinggi yang bisa membentengi aku dari banjir ini. Sa'awi ila jabalin, saya akan terus naik ke gunung yang tinggi ini. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang menolong kita pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap dia tidak mau. Seakan-akan air kemudian, logika manusia dibalik, manusia mengatakan bahwa air itu dari dataran tinggi ke dataran rendah, tapi ini justru dari bawah terus, seakan-akan mengejar ke tingginya gunung, itulah dikejar. Wa kana minal mughraqin, pada akhirnya anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat air di laut itu tsunami, membuat gempa di mana-mana misalkan, ya.
erosi di mana-mana, ataupun musibah-musibah di berbagai macam tempat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Manusia boleh merencanakan ini tidak akan terjadi dalam waktu sekian hari, tapi ternyata terjadi. Manusia mengatakan ini tidak berpotensi ini, tapi kalau Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Wajib kita yakini bahwa segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini adalah mutlak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid, ya. Fa'alun lima yurid. Allah yang akan melakukan itu semuanya dengan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak bisa didikte oleh makhluknya, tapi makhluklah yang akan didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya oleh makhluknya, tapi Allah lah yang akan bertanya kepada kita. Ini cara kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrik pada masa itu terhadap rububiyah Allah pun mereka percaya. Ya. Orang-orang musyrik pada saat itu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu percaya mereka. Hanya saja kemudian mereka tetap syirik karena dalam bab tauhid uluhiyahnya itu mereka tidak mau. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau Al-Ustaz menjelaskan pada poin ini, Ustaz Yazid menjelaskan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan oleh Allah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah terhadap segala apapun yang dilakukan oleh kita. Segala apapun pekerjaan kita manusia di atas muka bumi ini yang kita kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib kita esahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah apa? Tauhid uluhiyah itu adalah beribadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ya. Jadi beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk yang lain. Atau tidak boleh bercampur sedikit pun tujuan dalam ibadah kita itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa misalnya. Ya, kita berdoa meminta sesuatu yang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penghuni kubur. Ya, bukan kepada para wali-wali yang sudah wafat, yang sudah meninggal, pada para nabi yang sudah wafat. Ya, atau meminta sesuatu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga kepada para malaikat. Ya. Tidak juga kepada para malaikat. Kecuali terhadap apa yang memang kita tahu bahwa itu bisa dilakukan oleh makhluknya. Itu nanti dalam bab al-isti'anah namanya, minta pertolongan. Tapi kalau untuk berdoa itu murni, doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Khauf, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasa takut ini dijelaskan oleh para ulama. Ada rasa takut yang fitrah sifatnya, seperti manusia takut kepada binatang yang berbisa atau binatang buas, ya ini fitrah kita, ya kan? Tapi misalkan kita takut akan kematian misalkan, atau takut kepada syaitan misalkan, gitu ya. Atau takut hidup di dunia ini tidak bisa makan misalkan. Ya ini enggak boleh memiliki rasa takut seperti ini, karena pasti Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengaturnya, kita tinggal menjemputnya. Raja yaitu berharap.
Hendaknya kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yaitu cinta juga hanya kepada Allah. Atau kita mencintai sesuatu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Az-zabh yaitu penyembelihan, yaitu menyembelih hewan dalam bentuk untuk berkurban, akikah, hatta kita untuk apa? Untuk sekedar makan-makan. Ketika kita sembelih hewan tersebut bismillah, maka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembelih binatang lalu kemudian ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan misalkan untuk dewa ini, untuk ini, maka itu jatuhlah kita kepada kesyirikan. Bernazar ya hanya kepada Allah. Isti'anah minta pertolongan hanya kepada Allah. Istighasah minta pertolongan di saat sulit. Isti'azah meminta perlindungan. Dan segala apa disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sungguh Allah tidak akan ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, yaitu syirik yang besar. Kita sholat misalkan, kita sholat niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah kita kepada kesyirikan. Atau sholat kita justru bukan sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada selain Allah, itu jatuh kepada syirik besar. Dan tidak diampuni dosanya apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syiriknya. Seperti kita dapat banyak dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Di sini dikatakan bahwa al-ilah, ya al-ilah untuk mengambil kata al-uluhiyah, ya tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu berasal dari kalimat al-ilahu atau aliha ya'lahu. Kemudian ada al-ilah. Al-ilah artinya al-ma'luh. Al-ilahu artinya al-ma'luhu. Apa al-ma'luh? Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Itu al-ma'luh. Kita sering mengatakan kalimat la ilaha. La ilaha. Kalimat ilaha ya, itu artinya apa? La ma'luha. Tidak ada yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan illallah, kecuali Allah. Atau dalam bahasa para ulama yang lainnya, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya dikatakan tidak ada yang disembah selain Allah, buktinya ada manusia di dunia ini yang menyembah Tuhan selain Allah. Buktinya ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon tua, ada yang menyembah batu besar, ya, ada yang menyembah wali, ya, dan ada yang menyembah patung dan macam-macamnya. Artinya buktinya ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kalimat la ilaha illallah diartikan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, buktinya kenyataannya ada yang dianggap oleh manusia Tuhan selain Allah. Ya, buktinya ada. Maka para ulama ketika menjelaskan hal itu menjelaskan bahwa la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang didasari atas kecintaan yang mendalam dan pengagungan yang tinggi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makna al-ilahu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Ilahu wahid. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang. Itu mana la ilaha illallah. Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ya, beliau adalah mufassir, ya, ahli tafsir yang punya tafsir namanya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, dalam nama-namanya, dan dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan bahwa Allah itu tunggal zatnya. Ya, Allah itu tunggal zatnya. Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ustaz, nama-nama Allah kan banyak sekali. Iya, satu nama itu kesempurnaannya hanya tunggal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu meskipun ada nama yang misalkan Ar-Rahman atau Ar-Rahim misalkan. Allah punya sifat Ar-Rahman. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Tapi manusia juga Allah berikan percikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Buktinya seorang ayah bisa sayang dengan anaknya, seorang ibu bisa sayang dengan anaknya, seorang suami bisa menyayangi istri, seorang istri bisa menyayangi suami. Kita dengan orang yang lebih rendah misalkan secara ekonomi, kita bisa lebih sayang kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa sayang itu kepada diri kita. Tapi sayangnya Allah tidak akan ada yang pernah menyamai. Ya. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kasihnya Allah itu tidak pernah ada yang bisa menandingi. Maka itulah tunggal dalam namanya, tunggal dalam sifatnya, meskipun nama itu sama. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz yang maha mulia. Rasulullah SAW juga itu orang yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Azizun alaihi ma'anittu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam aziz. Bahkan ada seorang umat atau kita seorang hamba punya nama Abdul Aziz, karena ada harapan dia seorang hamba yang mulia. Kemuliaan yang dimiliki oleh manusia itu kemuliaan yang merupakan pancaran dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha agung, yang tidak ada yang menandinginya. Meskipun sama namanya, tetap walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu yang dimaksudkan dengan tunggal nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam namanya maupun dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada sekutu baginya. Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Untuk itulah hanya kepada Allah saja, ya, yang esa kita untuk beribadah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada surah Al-Imran ayat 18 ini, Allah sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya. Kesaksian Allah itu pasti tidak ada yang mengunggulinya. Manusia boleh menjadi saksi atas yang lainnya, tapi banyak manusia bersaksi di atas kedustaan, kebohongan, kepalsuan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam dirinya, syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Tidak, Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Ya. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat yang bersaksi bahwasanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar? Mungkin jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, ya kan? Karena dikatakan dalam riwayat itu bahwa setiap hari ada yang masuk ke Baitul Ma'mur, ya, Baitullah yang ada di langit 7, Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 para malaikat, 70.000 malaikat setiap hari. Lalu malaikat setelah masuk kemudian keluar, ya, setelah sholat mereka semua keluar dan tidak kembali lagi. 70.000 itu besok sudah ganti dengan malaikat yang lain. Ya, besok sudah diganti dengan malaikat yang lain. Besok lagi begitulah, terus seperti itu. 70.000 orang, 70.000 malaikat yang masuk ke Masjid Baitul Ma'mur itu, setelah itu keluar dan tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Maka betapa banyak malaikat yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang memberikan kesaksian juga adalah mereka yang berilmu yang menegakkan keadilan. Di sini mau menjadi tanda bahwa tidak semua orang yang berilmu bisa bersikap adil. Ya. Hanya orang yang berilmu yang mampu menegakkan adil itu yang akan bersaksi, ya, dengan sebenar-benarnya kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Imran ayat 18 ini menjadi dasar betul akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bersaksi, malaikat yang bersaksi, dan para ulama al-akhirah, ya, ulama yang benar ilmunya, yang menegakkan keadilan, itu adalah ulama yang insyaallah tabaraka wa taala termasuk auliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai ilah atau sesembahan, namun tidak diberi hak ketuhanan, tidak diberikan hak uluhiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 23? In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Ya. Di sini menjadi dalil bahwa apa yang disembah oleh kebanyakan manusia pada saat itu, ada yang menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal dan yang lain-lain, ya. Maka apa? Sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh mereka itu sama sekali tidak memiliki hak ketuhanan. Apa sih hak ketuhanan itu? Mencipta, mengatur, menghidupkan, meniupkan roh, ya, kemudian memberikan rizki, mengobati apabila dia sakit. Wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku, kan gitu.
Itu namanya sifat-sifat ketuhanan yang ada. Mengatur alam semesta yang sangat luar biasa ini, yang sangat dahsyat ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Latak Manat Uzza Hubal dan yang lainnya itu hanya apa? Hanya patung-patung yang kemudian itu tidak memiliki kuasa apapun. Tapi itu kemudian oleh mereka disembah gitu. Itu oleh mereka kemudian disembah. Tidak sedikit dari orang-orang jahiliyah pada masa itu membuat patung-patung Latak Manat Uzza dari berbagai macam bahan. Ada yang membuat dari batu, ada yang membuat dari kayu, ada yang membuat dari tanah, ada yang membuat dari kue. Dari kue. Dari semua itu yang enak itu yang terbuat dari kue itu. Ya kan? Itu yang enak itu. Asal muasal itu makanan-makanan yang terbuat dari makanan yang banyak di kita itu yang dijual dalam bentuk boneka-boneka kecil. Itu dia belajarnya dari mana? Belajarnya dari orang jahiliyah. Ya, belajarnya dari orang jahiliyah ketika bikin Tuhan mereka dari makanan, dari adonan. Yang kalau lapar dimakan Tuhan. Ya. Dan itu nyata. Kalau lagi lapar dimakan mereka. Ada mereka melakukan perjalanan safar ke ke Syam, ya, pada musim panas misalkan, kemudian ke Yaman pada musim dingin atau kebalikannya. Ya, mereka melakukan sebuah perjalanan li ila fi Quraisy ila fi mereka tasyita iwas-sayf. Mereka musim dingin ke Syam, musim panas misalkan ke Yaman, mereka berdagang. Tidak sedikit dari mereka itu berdagang itu untuk melakukan biar laku maksudnya. Ya. Untuk bisa dapat untung besar itu Tuhannya di bawah. Mengiringi perdagangan mereka, Tuhannya di bawah. Ada yang tadi Tuhannya itu dari batu, Tuhannya dari di bawah mereka. Tuhannya dimasukin ke tas. Gitu ya. Nanti ketika mau jualan, dagangannya ditaruh di hadapannya, nanti Tuhannya juga taruh di situ. Ya, yang beruntung dari mereka itu ya itu yang Tuhannya bisa dimakan itu. Pokoknya itu yang beruntung. Jadi logika yang tidak akan pernah bisa diterima oleh akal sehat. Tapi itulah yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk mereka layak disembah, itu enggak ada. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah mereka tidak memiliki sama sekali hak Tuhan meskipun setipis kulit ari. Ya, itu tidak pernah Allah berikan itu gitu. Jadi pernah ada seorang ateis menantang ulama sunnah, ahlus sunnah. Dia katakan, saya juga bisa menciptakan kayak Tuhan kamu menciptakan. Coba buktikan, kata ulama ahlus sunnahnya. Maka kemudian coba ambil 2 ember, ya, coba cari tanah. Tanahnya dimasukin ke 2 ember. Cari ayam, ya, potong 2, taruh sini. Dia potong ayam itu. Lalu kemudian ditimbun di dalam tanah itu yang ada di ember tersebut. Lalu kemudian tutup. Dia ditutup. Kita buka pekan depan. Ya, maka kata orang-orang ateis, setelah dibuka ke depan kita sama-sama buka, itu akan banyak. Ya, saya menciptakan belatung. Kata mereka dia menciptakan apa? Belatung. Maka kata orang ateis mengatakan pada ulama al-sunnah, coba lihat, kita persaksikan. Pekan yang lalu apakah saya naruh belatung di situ? Tidak. Yang ditaruh apa? Ayam. Ayam sembelih mati taruh di situ. Tapi buktinya kemudian ada binatang-binatang kecil, ada belatungnya. Berarti saya bisa menciptakan. Apa kata ulama al-sunnah? Ulama al-sunnah bercerdas. Nanti dulu, sebentar. Yang namanya Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu itu pasti tahu dari apa dia diciptakan, ya kan? Berapa jumlah yang diciptakan, berapa jenis kelaminnya, yang laki dan yang perempuan, yang betina yang ini berapa, gitu kan?
Coba jelaskan kepada kita. Ya. Itu dia, berapa jumlahnya? Pada ember ini berapa, pada ember ini berapa? Berapa jumlahnya? Gak bisa jawab dia. Ya. Apakah umurnya semuanya sama? Apakah besarnya itu sama? Coba gimana? Lalu kemudian berapa yang jantan, berapa yang betina? Gak bisa jawab. Maka fabuhital ladzi kafar, terdiamlah ya oleh sebab kekufuran mereka, mengaku bahwa saya bisa mencipta dan yang lainnya, tapi semuanya bungkam dengan bukti-bukti yang bisa dilogikakan semuanya seperti itu. Ya. Maka orang yang mengaku dirinya Tuhan itu sama sekali tidak memiliki hak ketuhanan sama sekali. Apapun, siapapun misalkan yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini, ya, itu tidak memiliki hak ketuhanan. Ma anzalallahu biha min sultan. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, jadi selain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti batil. Ya, jangan pernah kemudian kita mengatakan dengan tidak yakin, kalau batil kenapa mereka tetap menyembahnya ya? Ini logika anak-anak muda sekarang itu, ketika betul-betul di tashkik, diperagu-ragukan akidahnya. Seperti yang terjadi di tempat-tempat musibah, kadang-kadang itu tidak sepi sebelum musibah terjadi pun, kadang-kadang kesyirikan itu terjadi gitu ya, baru terbongkar setelah musibah itu terjadi. Itu banyak seperti itu. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa hal itu adalah benar. Karena kalau batil, kenapa masih banyak banget orang yang menyembahnya kan gitu. Dari jumlah yang banyak, mereka mengatakan bahwa ini pasti ada sesuatu yang benarnya gitu. Itu mereka seperti itu. Peristiwa misalkan nanti di tanggal 25 Desember misalkan, ya, ketika orang-orang Nasrani misalkan berkumpul dengan ribuan orang, jumlah yang begitu banyak di Roma, ya, di Vatikan misalkan, semua berkumpul di situ. Lalu pidato terakhir dari pimpinan agamanya, pausnya atau yang lain. Lalu orang-orang kemudian Muslim ragu-ragu, kalau batil kok bisa jumlahnya banyak ya? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Kemudian dia ragu-ragu, ditambah lagi Indomie 1 dus gitu kan, ditambah lagi susu, ditambah lagi mantel, ditambah lagi apa, di tempat-tempat musibah, wassalam. Ya kan? Lalu kemudian dipersalahkan Ustaz sih nggak ceramah di sana gitu, Ustaz sih nggak dakwah di sana gitu kan. Loh, mereka yang murtad kan disalahkan Ustaz. Itu yang terjadi. Bukan mereka kan di sana juga banyak para ustadz, ya kan? Di tempat itu banyak para ustadz, tapi berapa yang datang ke pengajian, berapa yang datang sholat 5 waktu, berapa yang mau kumpul-kumpul di masjid? Nah itu. Kalau ditanya berapa yang kumpul di mallnya, nah itu berbanding lagi tuh. Jadi jangan salahkan misionaris pada datang ke tempat-tempat musibah itu, ya memang dia punya misi, namanya jadi misionaris. Ya kan? Sebagaimana dai, ya datang ke sana pasti untuk dakwah, bentuknya macam-macam. Ada yang ceramah yang bisa ceramah, ada yang ngasih sumbangan kan gitu. Ada yang bantu dengan tenaga, itu dai namanya. Gitu. Misionaris, ya memang mereka punya misi. Misinya apa? Penginjilan. Ya agar berpindah dari Al-Quran ke Injil kan gitu. Itulah yang terjadi, yang pada akhirnya pemurtadan. Ya. Lalu kemudian apa? Untuk mengelabui masyarakat, misalkan nggak usah ganti pakaian, biarkan aja pakai peci haji, pakai peci hitam, pakai baju koko, pakai sarung, pakai jilbab gitu. Kamu yang udah jilbaban bagus, ya udah pakai aja. Cuma tempatnya saja biasa ke masjid, tapi kita ngaji di gereja.
Nah, itulah yang terjadi kaum itu. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa tauhid kita tentang rububiyahnya benar, tauhid kita uluhiyahnya benar, itu tidak akan bisa bergeming sedikit pun dari apa tawaran-tawaran sekecil itu. Itu kan palingan yang dikasih yang sehari 2 hari itu bisa habis, bisa selesai. Tapi mengorbankan akidah hingga akhir hayatnya, wal'iyadzubillah. Itu dimanapun terjadi. Jadi dimanapun terjadi. Tidak saja di Indonesia. Ketika kasus misalkan Palestina itu Palestina itu juga berkecamuk perang, juga tidak sedikit yang akhirnya juga keluar dari agama. Ya. Tidak sedikit. Bahkan kita pernah dapati dalam salah satu pemandangan yang cukup memilukan ya, bahwa di sebagian wilayah di sana dia pakai jilbab, ya, dia pakai jubah, pakaian sehari-hari mereka. Lalu kemudian ketika ditanya gitu, Islam, apa itu Islam? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu apa itu Islam. Al-Quran, Al-Quran tahu nggak? Tak tahu. Al-Quran itu apa? Itu yang terjadi, ya kan? Dan itu di kampung-kampung Arab di sana gitu, yang sudah jelas di situ seluruh mayoritas Muslim, tapi nggak paham apa itu Islam, Islam itu agama atau tidak, Al-Quran itu apa, gitu kan? Baginya dia adalah itu tempat saat ini dia itu adalah bahwa negara kami kena bom, negara kami itu hancur, kami butuh makan, maka mereka mengais di tempat-tempat sampah, ya, sampai ya ujian itu seberat itu gitu. Mereka nggak tahu. Tapi apakah kemudian tidak ada dai ke sana? Berulang kali dai ke sana itu, ya, bahkan masjid dibangun, sekolahan dibangun dan yang lainnya, tapi mereka tetap tidak berkembang. Ya, mereka lebih cinta dengan keadaan seperti itu. Ya. Jadilah kemudian kebodohan itulah akar daripada kebatilan yang mereka lakukan. Sampai kemudian mereka awalnya ya mereka cuek terhadap agama, nanti kemudian cuek terhadap penyembahan yang akhirnya sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Yusuf yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu sebut-sebutnya atau yang dibuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Ya, jadi apa yang disembah ya oleh orang-orang pada saat itu yang berpaling dari ajaran para nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam pada masa itu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam, maka mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya sangat banyak sekali. Maka kemudian dialoglah antara Nabi Yusuf dengan mereka. Tuhan yang banyak yang lebih baik atau satu Tuhan saja tapi Maha Kuasa luar biasa. Ya, kekuasaan tidak berbatas. Untuk itu oleh karena itu para rasul menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sembahlah Allah, tidak ada ilah yang hak diibadahi selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun sudah didakwahi gitu ya kepada mereka. Pertama, faktor hidayah itu memang bukan milik ustaz, bukan milik para penyeru. Hidayah itu milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau hidayah itu milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidayah itu taufik, maka mestinya Abu Lahab itu masuk Islam. Mestinya Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam. Kalau hidayah itu milik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, engkau bukan pemberi hidayah, yaitu hidayah taufik. Ya, kepada orang yang engkau cintai yaitu Abu Thalib, engkau tidak mampu. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kemudian kita melihat ada sesuatu seperti tadi ya, kejadian di tempat musibah dan yang lainnya, sebenarnya bukan tempat musibah saja. Di tempat yang tidak terkena musibah pun jangan merasa kita aman. Kalau kita melakukan kesyirikan pasti akan ada apa? Pasti akan ada ancamannya. Ya. Sebagian orang mengatakan, sebagian orang saat ini mengatakan, kami mah jauh tempatnya dari pantai selatan atau pantai utara. Musibah nggak kenal pantai utara, pantai selatan. Allah ketika ingin menghancurkan suatu kaum tidak nyari mana pantai utara, mana pantai selatan. Bisa pantai barat, bisa pantai timur, kalaupun ada. Ya kan? Tidak ada. Oh ini nanti setelah ini dari Cianjur itu nanti ke ke Garut Selatan, nanti kemudian sampai ke sampai Pangandaran, kemudian mungkin nanti sampai ke Jawa sana gitu ya. Tidak mesti. Tidak mesti. Kalau Allah menghendaki kehancuran suatu kaum dimanapun pasti. Dimanapun pasti. Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi salah satu menjadi salah satu contoh. Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yagzu jaysun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a yusafu bi awwalin wa akhirih." Akan ada sekelompok pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab Al-Ikhlas. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akan ada sekelompok pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a, ketika mereka sudah sampai di tempat lapang antara wilayah sebelum memasuki kota Mekah, ada tempat yang lapang tidak berpenghuni. Baida namanya. Ya. Maka apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Itu semuanya disapu bersih. Ditenggelamkan semua dalam bumi. Dan bumi itu buka langsung masuk semua udah tutup semuanya. Bi awwalihim wa akhirihim. Dari pasukan yang berada di saf pertama sampai yang saf paling terakhir. Bahkan orang-orang yang ada di samping kanan kirinya yang cuma lagi nonton ada pasukan lewat gitu. Kan kita biasa begitu. Ada tentara latihan di depan ini, ya. Mereka akan teriak-teriak sambil yel-yel gitu. Kan ada orang senang. Ada yang jualan SA kan gitu. Jualan ini, jualan kan gitu. Di pinggirannya gitu. Itu ada seperti itu. Ya, karena Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Padahal di antara mereka itu ada orang-orang biasa yang sedang hanya sekedar jualan minuman, gitu ya. Tapi kenapa yusafu bi awwali wa akhirihim? Semuanya dihancurkan semuanya. Ya. Di tempat yang tidak mungkin, sepertinya tanah itu seperti Seperti tidak mungkin terbuka. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusafu bi awwalihim wa akhirihim, summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka disapu bersih, dibinasakan semuanya. Orang-orang yang punya niatan menghancurkan Ka'bah atau yang tidak niat. Tidak ada niatan, seperti sekadar cuma jualan saja atau apa saja gitu ya. Tapi semuanya disapu bersih. Tapi yub'asuna ala niyatihim, kelak pada hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Maka tidak boleh kita merasa aman dari musibah akan tempat saya mah ini kayaknya tanahnya kuat, nggak mungkin kena gempa gitu. Itu nggak ada seperti itu.
Tidak ada pantai utara, tidak ada pantai selatan. Kalau Allah memberikan musibah kepada siapapun, di tengah kota pun itu pasti. Pelajaran kita yang baru saja misalkan berhasil ya, kita ambil pelajaran itu. Coba kita bisa bayangkan betapa 2 tahun kita itu dihadapkan pada suasana yang mencekam. Covid itu suasana yang luar biasa mencekamnya. Semua orang mau keluar itu dehem dikit itu udah dicurigai. Pada dehem kita. Ya, ada serak dikit habis minum agak es gitu ya itu udah langsung dituding. Kalau ada orang lewat itu mungkin sekaligus dimasukkan ke ke ambulan udah langsung dibawa gitu. Dipondokkan gitu. Itu sudah sedemikian keadaannya itu begitu mencekam gitu. Ya berguguran manusia satu persatu semuanya. Ribuan orang, puluhan ribu orang itu meninggal dengan sebab itu. Mungkin kalau di dunia jutaan orang meninggal karena sebab itu gitu. Enggak ulama ada yang meninggal, enggak ustadz, enggak dai, enggak dokter. Ya dokter yang ngurusin juga meninggal juga. Dan itu banyak. Selesailah itu masa itu, ya kan? Masa itu selesai, nonton bola, malam meninggal berapa ratus orang, ya kan? Musibah kemudian kan, Garut, Cianjur, gitu. Jadi bahasa kematian itu tidak kena mau pakai virus, mau pakai apa itu terserah selain Allah. Itu rububiyah Allah, ya. Itu rububiyah Allah, kita sudah tahu itu. Tidak selalu sebab kematian itu dengan virus. Tapi kalau jantung pasti, kalau jantung berhenti. Dia mati kenapa? Ya jantungnya udah enggak beroperasi gitu. Ya itu. Jadi semua orang akhirnya jantung. Jadi kita dapati ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham betul tentang makna rububiyah Allah, segala macam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didikte oleh manusia, maka manusia itu tidak punya kesempatan kecuali harus beribadah kepada Allah. Jadi beriringan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah itu harus menyatu gitu. Kalau kita makan dari airnya Allah Subhanahu wa taala, air Allah itulah yang telah memberikan air kepada kita, maka kalau kita lagi minum bismillah gitu. Jadi Allah menurunkan air, itu kita mengakui itu tauhid rububiyah, kita minum bismillah itu tauhid uluhiyah gitu. Jadi pasti akan menyatu seperti itu gitu. Jangan sampai kemudian tauhid rububiyah saja. Kalau tauhid rububiyah saja, ya itu sama kita dengan orang-orang musyrik. Musyrik mengakui tauhid rububiyah. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ya engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka tuh orang-orang, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka la yaquluna, mereka akan mengatakan Allah. Itu semuanya seperti itu. Tapi ketika suruh ani'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, maka Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, salahkah wahai Muhammad. Rububiyah dan uluhiyahnya enggak menyatu. Muslim harus menyatu. Hari ini kita bekerja, hari ini kita dapat bayaran. Allah kirimkan bayaran kita itu, Allah kirimkan uang itu melalui orang yang ngasih pekerjaan kepada kita. Kita terima barang tersebut, kita terima uang tersebut, kita ucapkan alhamdulillah, barakallahu fiik wa ahli wa mali. Itu namanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya, jadi jangan dipisah-pisahkan. Apapun fama bikum min nikmatin faminallah, tidak ada satu nikmat pun kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya? Untuk beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah kita. Ya. Lalu kemudian Al-Ustaz mengatakan, pengambilan sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Artinya apa? Allah membatalkan ya konsep mereka.
Allah membatalkan konsep ketuhanan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Allah batalkan konsep mereka itu dengan dua bukti. Satu, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Tadi ya, ma anzalallahu ya biha min sultan. Allah tidak menurunkan kepada mereka itu kemampuan seperti menjadi Tuhan. Itu kan seperti tadi yang kita contohkan, seorang ateis yang debat dengan ahlus sunnah. Dia bilang bisa menciptakan hewan gitu ya, tapi ditanya berapa saja itu nggak tahu jumlahnya. Gitu. Kalau tukang meja ditanya, Pak, ini meja yang sudah dibuat berapa? Saya sudah buat 10. Mana 1, 2, 3 itu 10. Sampai kalaupun misalkan sudah ditumpuk banyak itu, meja dan kursi itu bisa dicek oleh dia berapa. Karena itu yang tidak bernyawa seperti ini yang mudah dihitung oleh kita. Tapi kalau misalnya suruh ngitung, salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu kan kita dapati bahwa sekecil apapun, hanya sekedar nyamuk yang menurut kita itu tidak memiliki faedah gitu. Itu Allah tahu dan Allah tidak malu memberikan permisalan sekecil itu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk apa? Untuk agar orang yang beriman itu dia bertambah keimanannya. Ya. Nyamuk kecil banget itu yang namanya untuk apa? Kalau misalkan untuk menghidupkan, kalau manusia ada jantung, ada apa gitu, nyamuk sekecil itu gimana itu? Ya kan? Coba bisa kita buktikan tuh. Nyamuk. Kalau nyamuk itu masih gede, kutu. Itu narok anggota badannya kutu itu agar dia bisa hidup, bisa bernafas, bisa jalan, bisa apa? Itu seperti apa? Itu kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi kalau Indonesia ada universitas yang baru bisa bikin robot, lalu hebat gitu, nggak ada apa-apanya. Iya kan? Ada universitas kemudian dia membuat satu karya itu robot gitu. Oh, itu nggak ada apa-apanya. 2023 ini akan masalah nih. Ya, ini rahasia saja kita ya. Ya, itu kalau tidak salah, kalau nggak dari Korea atau dari mana. Ya, itu yang namanya boneka, cantiknya luar biasa, bisa bicara. Mohon maaf ya, bisa dia melakukan apa saja dalam waktu 72 jam. Ya, 72 jam bisa nemenin kita makan. Bisa juga mandi, bisa ngelepas pakaian sendiri, bisa ini gitu. Kayak orang. Ya. Cantik luar biasa, itu persis kayak orang. 2023 dipasarkan di Indonesia. Ya, sehingga mohon maaf gitu ya, itu nanti itu yang perempuan, nanti laki-laki sama, ya kan? Sehingga ada orang-orang yang hidup di zaman modern itu seperti saya tidak perlu lagi menikah dengan sesama manusia. Kenapa? Karena ribet, harus cari nafkah, harus ini, kalau ini dimarahin, di apa gitu kan. Kalau ini yang masak ada, nyuci baju ada gitu kan. Tapi dia bukan manusia, robot. Gitu. Tapi 72 jam mati. Gitu ya. 72 jam mati, harus dicas lagi gitu baterainya gitu. Itu 2023. Kata orang itu hebat, biayanya miliaran. Ya kan? Harga belinya itu hanya orang tertentu memang yang beli gitu kan. Tapi masalahnya orang itu mengatakan, hebat yang luar biasa. Dia nggak tahu dirinya diciptakan itu bayarnya berapa. Ya, coba. Palingan sesar itu biayanya berapa sih? Gitu. Ya, apalagi lahiran normal, 1,5 juta udah selesai. Ya kan? Gitu. Inilah yang kemudian kita dapati, orang itu banyak yang kemudian merasa
logikanya hebat, akalnya cerdas, tapi kalau kita lihat dari pandangan agama, justru kok Anda itu kecerdasan Anda nggak dipakai apa gitu. Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada diri badan kamu itu tidakkah kamu mau melihat? Ya. Mata itu ketika ada ada mau debu itu berkedip gitu loh. Ya kan? Mulut itu kadang-kadang kalau banyak makanan itu yang akhirnya apa? Kita berhenti, mulut nutup sendiri, nggak mau makan. Gitu. Bahaya kalau mulut terus makan terus gitu kan. Gitu. Enggak, dia ada masanya, berhenti dia. Maka kalau mau makan enggak, saya udah kenyang. Kalau dipaksa masuk enggak. Gitu. Ini yang kehebatan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Yang jarang orang mensyukuri atas nikmat hidup ini, sementara robot 2023 sudah ditunggu kehadirannya di Indonesia. Waliyahudillah. Ini tantangan, ujian bagi anak-anak kita ke depannya itu kita luar biasa. Mungkin kita ditantang kepada kita saat ini kita masih belajar ini itu, kita masih sedikit memiliki imun, memiliki kekebalan dalam hal ini. Tapi anak-anak kita ke depan bagaimana? Pendidikan agama, kenapa memang pendidikan agama ini harus menjadi basic betul untuk kesolehan kita gitu. Karena memang inilah yang akan menyelamatkan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ketauhidan, guru-guru kita mengatakan tauhid, pelajari. Kenapa? Karena kalau tauhidnya kita itu sudah benar, akidahnya itu benar, itu betul-betul bisa apapun orang mengatakan hebat, mengatakan apa, kita baca ayat ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah turunkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan, kemampuan seperti itu Tuhan. Itu enggak ada. Ya. Kenapa mereka itu tidak memiliki sedikit pun sifat keistimewaan ketuhanan itu? Karena mereka adalah makhluk. Namanya makhluk diciptakan. Namanya diciptakan pasti lemah. Ya, yang menciptakannya lebih kuat. Pembuat robot itu lebih hebat dari robotnya. Ya kan? Yang membuat pembuat robot itu jauh lebih hebat lagi. Jadi itu harus kita pahami. Karena mereka itu adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan, dan tidak dapat mematikan. Itu nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a, wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak memberi manfaat, serta tidak kuasa mematikan dan menghidupkan, dan juga tidak pula dapat membangkitkan. Surat Al-Furqan ayat 3. Jadi sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun hak ketuhanan. Itu tidak memiliki. Apapun yang disembah oleh manusia di atas muka bumi selain Allah, mereka tidak memiliki sifat ketuhanan sekecil apapun. Tidak dapat. Berarti kalau gitu mereka dibangun di atas agama ya hayalan, agama mereka itu ya guyonan gitu lah. Ya. Maka benar kalau orang-orang barat itu sekarang itu agama mereka itu adalah bukan yang mereka sebut di gereja-gereja, bukan. Agamanya barat saat ini itu atau Eropa saat ini rata-rata itu adalah bola, udah agamanya. Bola. Bayi belum lahir aja sudah ngomong sama calon istrinya lagi khitbah nih. Kalau bahasa kita lagi khitbah, lagi tunangan gitu ya. Perkataan yang disampaikan, nanti kalau kita punya anak namanya siapa? Ronaldo. Nanti siapa? Messi kata dia. Ya kan? Itu begitu. Kenapa demikian? Karena itulah agama mereka. Agama itu kan sesuatu yang dana, ya dinudin, itu sesuatu yang melingkupi kehidupan kita. Di barat, di Eropa itu kehidupan yang melingkupi mereka apa? Bola. Sehabis Piala Dunia ini nanti ada liga ini.
Habis liga ini nanti ada champion ini dan yang lain. Ada ini. Nanti ketemu lagi berapa tahun lagi Piala Dunia lagi. Terus seperti itu. Ya. Dan anak-anak kecil itu sudah dididik oleh mereka untuk apa? Dekat dengan bola. Tidur pun mendekap bola. Itu mereka. Kita lihat anak-anak mereka, ya anak-anak kecil itu kalau misalkan ada pemain besar yang mau main itu ada anak kecil ditenteng kanan kirinya, iya kan? Gitu. Itu ditenteng anak kecil kok, ibu tahu bola? Oh iya gitu. Ya, itu kan ditenteng tuh. Itu dalam rangka itu mendidik tuh, bahwa masa depan kamu itu adalah bola, masa depan kamu itu bola, masa depan kamu itu bola. Itu begitu. Ya. Nah, makanya agama mereka itu bola. Mereka tidak peduli terhadap apa yang ada di gereja diajarin apa, mereka nggak peduli. Yang peduli di kita itu gereja itu kan di Indonesia aja tuh. Ya yang misionaris kayak rebutan jamaah gitu lah atau apa gitu ya. Ngerebutin orang udah muslim, direbut sama dia gitu, kasih indomie, kasih apa segala macam gitu. Kan mereka. Di barat sendiri orang semuanya cuek, enggak ada. Di barat sendiri mereka cuek. Mereka yang masuk ke dalam agama Islam pun itu karena penuh kesadaran dirinya. Ya kan? Makanya ada katakan, kalau ada orang Eropa, orang Barat masuk ke dalam Islam itu biasa orang cerdas. Tapi kalau ada orang Muslim itu keluar dari agama Islam itu memang orang jahil. Ya kan? Itu rata-rata begitu. Jahil. Kalau ada murtad dari kalangan kaum Muslim ini murtad, memang dia itu nggak punya basic ilmu sama sekali, agamanya mau. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka masuk ke dalam agama Islam, biasa melalui apa? Penelitian. Dia banyak baca, dia ini gitu kan. Kalau orang-orang awamnya mereka, ya bola sudah. Hidupnya mereka seperti itu. Yang sibuk dagang ya dagang, nanti dagangnya juga itu apa? Untuk mensupport bola. Semuanya kehidupan agama mereka itu. Ya. Dilihat dari mana saja, itu bisa kita kelihatan seperti itu. Maka keadaan seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulid alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min zahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Dalam surah Saba ayat 22 dan ayat 23, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai suatu saham atau peran apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan orang-orang telah diizinkan olehnya memperoleh syafaat. Maksudnya apa dalam surat Saba ini? Mereka yang dianggap jadi Tuhan itu punya saham nggak dalam penciptaan langit dan bumi? Ya, kan mereka tinggal di bumi nih, tinggal di bumi. Lalu kemudian dia ngaku jadi Tuhan. Anda tuh punya saham nggak ciptakan langit dan bumi ini? Kalau punya saham, berapa Anda itu sebagai Tuhan menciptakan langit dan bumi itu? Atau Anda barangkali bikin planet sendiri gitu? Ya kan? Anda bikin planet sendiri. Kalau Anda mengaku Tuhan, berarti Anda bikin planet sendiri. Atau tanyakan, siapa manusia yang saat ini menyembah kamu, lalu yang kamu ciptakan itu siapa? Logika cara berpikir itu sebenarnya bisa masuk, ya kan? Untuk membatalkan apa yang mereka banggakan bahwa dia itu menyembah selain Allah. Jadi kalau kita tanyakan, Anda beribadah kepada siapa? Pada Tuhan ini. Tanyakan kepada Tuhan kamu, sudah bikin langit yang keberapa? Ya kan? Kalau bikin bumi yang mana yang dia ciptakan? Kalau sudah menghidupkan pohon yang mana yang dia hidupkan? Kalau sudah bisa menciptakan manusia misalkan dengan diberikan kekuatan dan yang lainnya, mana orang itu? Nah, hal ini bisa menjadikan apa? Menjadikan bukti bahwa mereka tidak memiliki hak ketuhanan sama sekali karena mereka makhluk. Tapi sayangnya manusia itu masih ada yang menyembah seperti itu.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 191 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Ya, berhala tidak menciptakan sesuatu apapun. Ya, maka ketika dialog Raja Namrud, dialognya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berhala-berhala yang ada, itu kan satu konsep ketuhanan, pencarian Tuhan yang luar biasa, pembatalan terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Namrud mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kamu betul yang menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhan kita ini?" Gitu. Kata Nabi Ibrahim, "Loh, saya nggak bawa apa-apa. Ya, biasanya kalau ngancurin itu butuh kapak. Coba kapaknya masih apa?" Kata Ibrahim. "Kapaknya ada dikalungkan di patung yang paling besar. Dia nih paling besar nih. Biasanya paling besar ini dia sombong. Ya, yang kecil-kecil Tuhannya dihancur-hancurin nama dia gitu." Apa kata Namrud? "Ibrahim, kamu jangan macam-macam. Mana ada dia bisa berbicara? Mana ada dia bisa tangannya tuh. Nah, kalau dia tidak bisa berbicara, kenapa Anda sembah?" Nah, gitu kan, kena tuh dia logikanya di situ. Makanya orang-orang kayak gitu, kadang-kadang setelah dikasih dalil apa, orang-orang kayak gitu tuh kayak Namrud. Dia mengatakan, "Saya nggak butuh kayak gitu dulu sekarang, udah kumpulkan aja kayu bakar yang banyak, udah lemparkan situ, selesai." Itu memang orang ketika kalah dalam dalil itu seperti itu. Ya. Jadi diajak berlogika pun sulit bagi mereka. Ya, karena mereka mengatakan seperti itu. Logikanya diambil itu adalah apa? Caranya itu adalah caranya Namrud. Ketika kalah dialog sama Nabi Ibrahim, ya dia maksa seperti itu. Ya, udah kumpulkan kayu bakar, udah deh ini Ibrahim. Dianggap Ibrahim yang ngeyel, yang lecek dan apa. Padahal Ibrahim sedang apa? Ya dialog dengan seorang raja yang seperti itu. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian agungkan? Kenapa kalian ya sampai sujud-sujud kepada dia? Padahal dia itu apa? Untuk nolong dirinya sendiri aja gak bisa, gitu kan? Ya, dari situlah kemudian mereka saya tidak mau terlalu lama-lama dialog kayak gini, ini bisa bahaya. Ya, saya bisa meninggalkan kerajaan saya dan saya bisa mengikuti Ibrahim. Udah kumpulkan aja kayu bakar, lemparkan Ibrahim ke dalamnya. Sama persis kalau ada orang sekarang suruh dialog dengan dalil itu, saya nggak butuh dalil-dalil Ustaz. Ustaz mau dalil panjang, dalil pendek, ada. Dalil panjang ada golok, dalil pendek ada pisau, ada seluruh. Begitu, kita berantem aja Ustaz. Memang begitu kenyataannya saat ini. Ya kan? Itu saat ini. Saya kemarin coba ya, ada lihat satu ini, ada seorang prof, ada seorang profesor. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa ditanya, "Prof, sebenarnya baca Al-Quran Al-Fatihah dalam sholat itu yang benar itu satu ayat itu dibaca tanpa apa dibaca ya, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, sampai nanti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim." Kata Prof, jangan berhenti di situ. Itu kok berhenti di situ? Itu sholatnya Wahabi. Jadi sekarang ditandain lagi nih. Jadi kalau berhenti pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti itu. Nanti kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya. Kalau berhenti di 'alaihim itu berarti Anda Wahabi. Kita jadi bingung sama profesor yang mungkin sama anak-anak yang SMA yang apa juga gitu ya. Kalau ditanya, "Kenapa kamu berhenti di situ?" Kan tinggal jawab, "Nafas saya sampai di situ." Ya kan? Nafas saya di situ, jangan paksa nafas saya sampai ke itu, kan gitu. Itu satu. Itu yang mungkin anak SMP SMA yang memang belum tahu ilmunya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kepada kita, cukup satu. Salahkah ketika kita membaca di situ? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah enggak di situ? Ya kan? Toh kita tidak memotong ayat.
Ya, dalam artian apa? Tidak ada ibtida dan wakafnya itu tidak merusak makna. Justru disitulah pemisah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini satu yang pemisahnya yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini kelompok yang kedua. Ya kan? Apa hubungannya dengan Wahabi? Ya. Jadi kita dapati di sini orang kalau sudah benci terhadap sesuatu, yang akhirnya dia pintar jadi nggak pintar. Yang tadinya dia logis jadi nggak logis gitu, dihubung-hubungkan. Ada lagi di Gus di sana gitu ya, itu mengatakan, ditanya oleh muridnya, Gus, itu saya heran, kenapa di musola dan masjid kita itu kalau sholat itu muazzinnya itu sampai pujian udah setengah jam, imamnya nggak datang, sampai udah serak-serak tuh bapak-bapak yang tua itu gitu ya, yang habis azan kan biasanya pujian tuh. Puja salawatan apa terus nunggu imamnya datang. Tapi itu Gus, itu di masjid yang itu gitu, yang di samping itu azan aja udah penuh jamaahnya gitu. Imamnya udah siap di depan gitu. Jadi dan cuman bunyi digital, jamnya digital, udah langsung komat gitu. Itu ustaznya itu digaji 20 juta. Yang gaji Yahudi kata dia gitu, melalui Saudi Arabia. Dia ngomong gitu. Kalau kita kan tahu kiai kamu itu coba siapa? Itu tuh baru azan itu masih di sawah. Dia mandi dulu, bersihin dulu, apa tuh, merokok dulu kan gitu. Nah, gitu. Logis enggak? Enggak logis jawabannya gitu. Ya logis. Tapi di samping enggak logis jadi fitnah gitu. Bahwa kalau Ustaz salaf, Ustaz sunnah itu gaji dari Yahudi 20 juta. Berarti kita ini makannya dari uang Yahudi gitu. Kita uang Yahudi juga nggak tahu kayak apa bentuknya gitu. Itu begitu. Jadi nggak logis gitu. Jadi orang kalau cara pandangnya sudah jelek, yang dibicarakan pasti jelek. Maka benar apa dikatakan oleh kalau salah oleh Imam Syafi'i ya, bahwa wa ainur ridho an kulli aibin qalilatun wa ainu sukhti tubdil masawi dalam bacaannya. Ya. Wa ainur ridho, pandangan mata yang ridho, pandangan mata yang enak gitu. An kulli aibin qalilatun. Dari setiap aib itu pengennya ditutupi. Ya. Kalau pandangan kita enak gitu kan gitu. Itu aib aja pengen ditutupi. Kalau wa ainu sukhti, pandangan mata buruk, pandangan mata kemarahan, itu tubdil masawiyah. Yang buruk-buruk semuanya dimunculin. Nah, inilah yang kadang-kadang kita dapati bahwa kebodohan atau kebencian terhadap sesuatu ini tidak serta-merta yaitu membimbing akalnya itu untuk tetap itu ya. Tapi kebodohan itu yang menutupi kesehatan akal-akalnya. Begitu juga sama penyebab-penyebab berhala itu. Kalau diajak dialog ya seperti itu. Ya. Dia tidak mau pakai dalil-dalil. Maka di sini dikatakan, apabila demikian keadaan berhala-berhala itu, maka sungguh sangat bodoh, batil dan zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah atau sesembahan dan tempat meminta pertolongan. Orang nolong dirinya sendiri aja nggak bisa, ya kan? Masa kenapa kita harus beribadah kepada? Ini yang pertama, ya. Alasan yang kedua, Allah membatalkan sesembahan selain Allah itu apa? Yang kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, pencipta, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberinya perlindungan. Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah atau penghambaan seperti mereka mengesahkan rububiyah atau ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Seperti tadi kita sampaikan. Kalau kita pagi hari buka pintu sudah menghirup udara segar, udara pagi segar, ya kan, kita buka nih pintu, masya Allah udara segar, belum ada polusi, belum apa gitu, kan nikmat sekali. Maka alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur gitu. Itu Islam membimbingnya. Setiap kita bangun pagi hari kita bisa menghirup udara segar saja, bisa mendapatkan kehidupan pagi hari. Lisan muslim itu mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Yaitu kita
Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita ba'da amatana, setelah mematikan kita gitu. Ya, kita bersyukur. Rasa syukur kita itu hanya kepada Allah, ini tauhid uluhiyah. Setelah kita menikmati rububiyah Allah, mengirimkan udara yang segar di pagi hari ini, menghidupkan jasad kita dengan ruh kita ya dalam keadaan kita hidup. Maka Allah katakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai manusia, beribadalah hanya kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu janganlah kamu mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Rububiyah Allah selalu dibarengi dengan uluhiyah. Ketika Allah sampaikan di sini ya bahwa sembahlah Allah atau Rabb kalian. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Allah telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam tanah itu sebagai rizki bagi kita. Ada 6 poin tuh rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya katakan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Diawali sudah u'budu rabbakum, diakhiri apa? Pertama perintah untuk mentauhidkan Allah, yang kedua la taj'alu lillahi andada. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu bahwa itu semuanya tidak diperbolehkan. Nah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini pembeda antara muslim dengan yang bukan muslim. Kalau rububiyah belum menjadi satu pembeda. Rububiyah belum menjadi satu pembeda. Bahkan selevel ateis pun yang tidak ngaku Tuhan, dia pada akhirnya terhadap rububiyah mengakui. Karena kalau ditanya, ateis, kamu itu binnya siapa? Ya, binnya siapa? Saya bin fulan. Dari ibu siapa? Fulana. Ibu fulannya dari mana? Dari bapaknya. Siapa bapaknya? Bapak kamu. Ini. Ya, ibunya siapa? Ini. Terus dicari. Sampai kemudian apa? Siapa yang telah menciptakan nenek moyang kamu yang dulu yang pertama? Apakah kamu percaya dengan Darwin? Ya. Dengan teori Darwin bahwa nenek moyang kamu diciptakan itu dari monyet misalkan, dari kera, kalau itu ya udah sama berarti kan gitu. Udah selesai kita dialognya gitu. Tapi kalau kita katakan kita terus sampai ke Adam. Adam min turab, ya kan? Adam diciptakan dari tanah. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nyambung. Ya, nyambung. Ya. Inilah rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul menyatu. Artinya kita jalankan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah itu harus sama-sama. Ya, jangan rububiyah Allah saja, uluhiyahnya ditinggalkan. Allah taala a'la wa a'lam. Baik. Inilah satu poin yang insyaallah tabaraka wa taala bisa kita bahas ya di kesempatan kita hari ini tentang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya. Bismillah Ustaz, jika ada seorang yang ateis, apakah Allah akan beri hidayah sebelum meninggal? Sementara dia tidak sadar akan kebesaran Allah. Apakah yang Allah akan berikan kepada orang tersebut hukuman apa? Allah tidak pernah memaksa orang itu jadi ateis. Karena apa? Allah berikan kepada manusia yang diciptakan, apapun manusianya di atas muka bumi ini, Allah berikan itu pintu-pintu hidayah. Apa sih pintu hidayah bagi manusia itu Ustaz? Satu, pendengaran.
Dua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anha mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita itu setiap itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bisa mendapatkan hidayah lantaran pendengarannya, dia mendengarkan sesuatu. Ya, manusia itu bisa mendapatkan hidayah lantaran melihat sesuatu. Manusia itu bisa mendapatkan hidayah lantaran hatinya dia merasakan getaran-getaran sesuatu. Maka apa? Pintu hidayah itu 3. Adapun lisan, misalkan dia tidak bisa bicara, itu tetap orang itu juga masih bisa apa? Masih bisa mendapatkan hidayah. Untuk itu kadang-kadang ya, mungkin ada, tapi saya belum mendapatkan. Ada orang yang Allah uji dengan sangat berat dalam hidupnya itu dalam satu waktu itu tuli dan dalam satu itu buta. Cari itu misalkan di internet kita ya. Satu tuli, kemudian satunya lagi buta dalam satu waktu, satu orang. Ya, satu orang diuji oleh Allah itu dengan 2 ujian yang berat. Mungkin kita mengatakan kalau ada satu orang yang dia tuli dan dia buta, sama sekali, pakai alat apapun tidak bisa mendengar, pakai mata apapun, kacamata apapun tidak bisa melihat, maka kemungkinan dia orang yang diselamatkan oleh Allah. Gak perlu ibadah, gak perlu apa juga, ya gak paham dia apa. Ya kan? Kalau ada ini dengerin ayat Al-Quran misalnya, gimana mau dengerin? Gak dengar dia. Ayatnya kayak apa? Suruh baca pakai braille juga dia. Dia gak paham, orang gak ada dengar gitu. Ya kan? Maka pintu hidayah masuk itu inasam awal, basar ini penting. Maka kenapa al-fuad itu adanya di nomor 3? Hati itu, karena biasa hati bisa mencerna lantaran pendengaran, hati bisa mencerna itu lantaran penglihatan. Tapi adakah satu orang itu diuji oleh Allah dalam satu waktu punya penyakit yang sama satu ini? Yaitu adalah matanya buta, telinganya tidak mendengar. Kalau matanya buta dengan bisu banyak. Ya. Kalau telinganya tuli dengan bisu itu banyak. Tapi kalau misalkan tuli dengan buta, ini musibah yang besar. Musibah yang besar. Ya mungkin kalau ada orang seperti ini, ya pertama ya sudah kita bimbing aja, kita apa namanya? Ya paling kita pakai isyarat, apa yang dibaca dia nggak bisa juga. Ya kan? Tinggal ya kemudian berdoa kepada Allah semoga Allah wafatkan gitu ya. Seperti itu. Nah ini jadi orang ateis ini tetap akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan akal sehatnya untuk apa? Untuk mengetahui bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini itu pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Itu yang akan ditanya. Lebih utama mana membaca Al-Quran dengan tafsirnya namun hanya 1 lembar, atau membaca lebih 1 lembar namun tidak dengan tafsirnya? Kalau ditanya seperti itu, maka membaca Al-Quran dengan tafsirnya meskipun 1 lembar itu lebih utama. Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami maknanya. Membaca Al-Quran dengan tafsirnya ada 2 keutamaan. Pertama, tilawahnya dapat pahala. Yang kedua, kandungan maknanya bisa menambahkan keimanan. Ya kan? Karena kalimat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana ya, kalimat ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman, apabila ayat itu dibaca akan menambahkan keimanan, itu bukan sekedar baca, tapi maknanya paham. Gitu. Kecuali kesombongan atau keengganan yang bisa menghalanginya. Seperti apa? Abu Jahal mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, dia paham maknanya, cuman gengsi. Akhirnya apa? Keimanan tidak masuk. Ya, gitu. Jadi kalau hanya membaca 1 lembar saja dapat pahala, nggak usah. Tidak mendapatkan tafsir, tidak membaca tafsir dapat pahala. Cuman kurang kuat. Ya, seperti ada jamaah kita kan sudah terceritakan lagi Ramadan itikaf tanggal 27, lalu kemudian Syekh Sudes menjadi imamnya. Banyak yang menangis ditambah dengan apa? Dengan baca khatmul Quran, doa. Di akhir di sholat witir kan doanya setengah jam. Dia nangis, saya juga nangis di samping. Tapi nangisannya dia kenceng banget. Ya dia kenceng banget nangisnya. Saya juga agak terganggu nangisnya dia gitu kan. Pas selesai sholat saya tanya gitu. Assalamualaikum, antum sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz tadi nangis juga? Ya memang Masya Allah ya, doanya bagus itu.
kok tadi kamu kenceng banget doanya? Ya itulah Ustaz. Saya nangis itu bukan karena dengerin syekhnya itu, karena nggak paham apa ini. Gitu. Jadi dia menangisi karena tidak paham apa sebenarnya yang dibaca. Kok semua orang itu nangis? Jadi nangisnya saya semakin kenceng karena semakin nggak paham. Nah, itu jamaah saya ada satu. Jadi dia tanya, Ustaz paham nggak? Alhamdulillah paham. Apa yang dinikahan gitu? Oh, pantas Ustaz nangis, tapi nangisnya pelan ya. Kok kamu kenceng sekali nangisnya? Ya karena nggak paham itu saja. Allahu Akbar gitu ya. Jadi mana yang lebih utama? Ya membaca Al-Quran dengan apa tafsirnya, baca tafsirnya. Waktu kekajian seorang ustazah mengatakan bahwa boleh bertawasul dengan orang soleh seperti Siti Khadijah, Aisyah, Fatimah. Mohon pencerahannya lebih lanjut agar kita semakin menjelaskan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau ya Khadijah, Aisyah dan Fatimahnya tetangga kita yang jadi ustazah, boleh. Ya, ada ustazah Khadijah, ada ustazah Aisyah, ada ustazah Fatimah. Itu dia alim, dia hafizul Quran, gitu ya, masya Allah puasanya rajin, sholat qiyamul lailnya rajin, orangnya baik. Lalu saya datang, ustazah tolong ya doakan saya. Ya, doakan keluarga saya, semoga nanti anak-anak saya seperti ustazah. Maka ustazah angkat tangan, Allahumma inni, kan gitu ya. Itu boleh gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan Siti Khadijahnya, Aisyahnya atau Fatimahnya adalah istri Rasul dan putra atau ya Aisyah putra Abu Bakar istri Rasul gitu ya, atau Fatimah putri Rasul misalkan. Kan beliau sudah wafat. Kalau sudah wafat, maka tidak ada seperti itu gitu. Kita bisa ya dengan apa? Dengan akhlak-akhlak beliau ummahatul mukminin. Kita ikuti kebaikan-kebaikan dari ummahatul mukminin. Seperti Khadijah, kalau dulu masa Rasul masih hidup, kata Rasulullah, Khadijah itu kalau memasak masakan itu agak banyak. Lalu dibagi-bagikan kepada tetangganya, pada sahabatnya. Nah, itu boleh diikuti oleh kita gitu. Itu boleh, karena itu kebaikan gitu. Tapi itu pun izin dulu sama suami, jangan sampai uang belanja sebulan habis untuk 2 hari, ya kan? Karena Khadijah kan kaya gitu ya, jadi kan gitu. Boleh mentraktir teman-teman boleh, tapi jangan sampai juga uang belanja sebulan jadi untuk 2 hari harus izin gitu. Jadi kalau bertawasul itu kepada yang masih hidup, bertawasul kepada Rasulullah dengan bersalawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menegakkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah Taala itu akan menjadi bagian daripada tawasul kita kepada Rasulullah kelak pada hari kiamat. Itu akan mendapatkan syafaatnya. Ustaz, bagaimana cara menerapkan tauhid untuk anak-anak? Dekatkan anak-anak pertama dengan kalimat thayyibah saja. Dekatkan anak-anak dengan kalimat thayyibah. Kalau ada anak-anak kita misalkan dia sedang naik misalkan naik kendaraan, baca, dijelaskan bacaannya, maksudnya apa gitu ya. Misalkan ucapan subhanallah itu dibaca kapan saja, ucapan alhamdulillah dibaca kapan saja, Allahu Akbar kapan dibaca gitu ya. Itu sehingga itu adalah penerapan tauhid. Ditanya, nak kenapa sih kita kalau mau makan itu baca bismillah? Nak kenapa sih kalau kita mau makan itu baca alhamdulillah? Anak-anak bisa jawab. Habis ustazahnya ngajarin begitu. Itu perlu dijelasin. Bukan karena ustazahnya. Ternyata bismillah itu begini gitu. Kalau kita baca bismillah, setan itu tidak ikut makan bareng sama kita. Itu kan nilai-nilai tauhid pada anak. Langsung yang bersifat praktek. Ya, tidak bersifat sesuatu yang abstrak biasanya anak itu, tapi bersifat praktek. Gitu. Perihal gelang atau kalung kesehatan, apakah itu termasuk syirik? Sebagian besar diyakini ini bagian daripada kesyirikan, karena ada yang sampai pada tahapan saya kemana-mana harus bawa kalung ini agar saya tetap sehat. Ya kan? Itu awalnya itu dikatakan bahwa itu terbuat dari batu, batunya itu bisa ada hangat, ada bisa memanaskan, bisa ini. Awalnya itu. Tapi kemudian lama-kelamaan meyakini karena sebab batu inilah saya sehat. Itulah jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka itu dihindarkan. Apalagi laki-laki itu pakainya cuma satu yang disunahkan, yaitu apa? Cincin.
Ya, cincin kalau gelang, kalau kalung, kalau itu ya itu nggak ada gitu ya. Jadi cincin saja yang dipakai. Ya, cincin itu boleh. Karena Rasul pakai cincin. Kemudian cincin Rasul setelah wafat berganti kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, cincinnya diwariskan kepada Umar. Umar wafat, cincinnya diwariskan kepada Utsman. Lalu setelah itu diwariskan, Utsman meninggal, diwariskan pada Ali. Pada saat Ali itulah cincin itu hilang. Cincin yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah kalimat Muhammadur Rasulullah itu hilang. Itu hilangnya di sumur apa? Di sumur Baqi. Ya, Quba apa? Di sumur Quba. Itu hilang. Karena kebiasaan Rasul kalau hari Sabtu datang ke Quba, duduk ngajak para sahabat, duduk di dekat sumur itu sampai kakinya dia uncang-uncang kaki gitu ya di air tersebut. Lalu kemudian tangannya masukkan ke situ sambil cuci gitu ya. Dan itu masih ada. Ketika Rasulullah wafat itu berganti kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun ngajak teman-temannya seperti itu. Abu Bakar nggak ada, digantikan oleh Umar seperti itu, lalu diganti oleh sahabat Utsman. Masih begitu juga, pas diganti oleh Ali bin Abi Thalib, sama ngajak teman-temannya seperti itu, lalu kemudian ketika lagi cuci tangan lepas. Dia terlepas di sumur tersebut. Ali kaget di situ dan kemudian meminta kepada sahabat untuk menguras air tersebut. Dikuras sampai tidak ada setetes pun air di situ, bahasa kita. Tidak ada air di situ, tapi cincin nggak didapat. Itulah terakhir cincin Rasul itu hilang. Ya, dalam riwayat seperti itu. Itu di Kuba ya, masjid Kuba yang biasa kita sholat kalau berpisah. Tapi saya kira itu kita cukupkan insyaallah taala kajian kita di pagi hari ini. Semoga menambahkan keimanan bagi diri kita dan kita semoga ditambahkan kekuatan istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya. Aku berdoa wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.